Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, yaitu saya akan membahas tentang pelajaran sistem multimedia. Di mana sistem multimedia ini saya akan menjelaskan tentang digital audio. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan digital audio, di mana digital audio ini berisi tentang sound, sampling, quantization, modulation. Oke. Selanjutnya di sini kita akan lihat, yaitu dengan bagian pertama itu apa itu suara. Suara adalah tekanan gelombang yang diciptakan oleh benda bergetar. Mana bisa dilihat pada gambar, suara itu dihasilkan dari benda yang bergetar. Ini dia. Makanya bisa menimbulkan suara. Kemudian bagaimana suara itu dihasilkan? Bisa dilihat gelombang suara adalah gelombang mekanik yang mana diproduksi ketika sesuatu bergetar. Benda yang bergetar menyebabkan medium di sekitarnya ikut bergetar, juga menghasilkan apa yang disebut sebagai gelombang longitudinal yang kita dengar sebagai suara. Pada gelombang longitudinal, pergerakan partikel-partikel medium atau seperti molekul udara dalam udara searah dengan arah perpindahan energi. Gelombang suara terdiri dari bagian bertekanan tinggi dan rendah yang disebut sebagai compression dan rarefaction. Oke, pada compression itu untuk bertekanan tinggi dan rarefaction untuk bertekanan rendah. Gelombang suara saat berbicara, mendengarkan musik dan getaran, kembang api dan lainnya sampai kepada kita melalui perantara udara atmosfer adalah gelombang longitudinal. Kita bisa lihat bagaimana suara itu dihasilkan. Ini dia gambarnya. Di sini ada compression, rarefaction, longitudinal wave. Nah, ini adalah suara dan ini objek yang sebagai penerima suara itu yaitu telinga. Nah, bisa dilihat pada compression ini adalah bagian yang tekanan tinggi, yang dimana ini titik-titiknya itu banyak. Sedangkan yang di rarefaction ini adalah bertekanan rendah, yang dimana titik-titiknya ini ya jarang gitu. Kemudian longitudinal wave adalah panjangnya gelombang suara. Selanjutnya adalah gelombang suara. Gelombang suara disebut sebagai gelombang longitudinal. Hasil longitudinal gelombang adalah hasil dari kompresi, atau C itu sebagai compression dan R sebagai rarefaction. Pemisahan dalam sumber suara bisa dilihat dari gelombang suara ini. Lihat ini gelombang naik turun. Nah, di sini itu bisa dilihat untuk gelombang yang bertekanan tinggi yaitu compression, dan gelombang yang bertekanan rendah itu adalah rarefaction. Selanjutnya di sini ada amplitude, frekuensi, wavelength, velocity. Amplitude keras lemahnya bunyi atau tinggi rendahnya gelombang yang dinyatakan dalam satuan desibel atau dB. Frekuensi banyaknya periode dalam 1 detik atau hertz atau cycles per seconds atau CPS. 1 hertz sama dengan 1 vibration per second. Infrasound itu dari 0 Hz sampai 20 Hz. Pendengaran manusia yaitu 20 Hz sampai 20 kHz.
ultrasound yaitu 20 kHz sampai 1 GHz, hypersound dari 1 GHz sampai 10 THz. Sistem multimedia menggunakan suara yang berbeda dalam range pendengaran manusia yang dikenal sebagai audio dan gelombangnya sebagai acoustic signal. Sedangkan suara di luar range pendengaran manusia disebut noise. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Sini ada gambar high frequency wave dan low frequency wave, dimana pada high frequency wave itu wavelengthnya itu jaraknya itu ya dekat-dekat dan gelombangnya itu banyak. Sedangkan untuk low frequency wave bisa dilihat bentuknya itu, gelombangnya itu jarak antara satu gelombang dengan yang lain itu agak jauhan, kemudian gelombang yang ditimbulkan itu sedikit. Itu adalah low frequency wave. Kemudian sini ada wavelength panjang gelombang yang dirumuskan C per F, di mana C sama dengan kecepatan rambat bunyi, F sama dengan frekuensi. Berapakah panjang gelombang? Untuk gelombang yang memiliki kecepatan rambat 343 MPRS dan frekuensi 20 kHz. Jawabnya wavelength sama dengan C banding F sama dengan 34 banding 20 sama dengan 17,15 mm. Kemudian velocity, kecepatan perambatan gelombang bunyi sampai ke telinga pendengar atau MPRS. Pada udara kering dengan suhu 20 derajat Celcius, kecepatan rambat suara sekitar 343 MPRS. Di sini bisa dilihat low frequency menuju high frequency, di mana dari gelombangnya yang sedikit menjadi gelombangnya yang banyak. Itu adalah lower frequency menuju higher frequency. Selanjutnya adalah digitalisasi suara. Mikrofon, video kamera menghasilkan sinyal analog yang dimana bisa digambarkan seperti di bawah ini. Kemudian pada gambar selanjutnya di sini sinyal analog dikonvert menjadi sinyal digital. Bisa dilihat untuk gambar sinyal analog ini itu gelombang suaranya itu lurus. Untuk gelombang suara analog, sedangkan untuk gelombang suara digital dia itu ada lekukan atau patah-patahnya. Bisa dilihat seperti gambar ini. Nah, ini adalah gelombang suara digital. Selanjutnya untuk Nyquist sampling term, tingkat Nyquist untuk digitalisasi lossless, tingkat pengambilan sampel harus setidaknya 2 kali lipat dari respon frekuensi maksimum. Kemudian di sini ada quantization intervals and resulting error.
di mana bisa dilihat sini ada gambar masukan sinyal analog. Bisa dilihat ini seperti ini, dan di sini kita akan menjadikan sinyal digital. Bisa dilihat. Nah, kemudian misalnya titik ini, kita akan di sini tuh sudah ada 100. Nah, kemudian untuk mencari selanjutnya maka kita lanjutkan menjadi 000, dia ke atas 000, 001, 010, kemudian kembali lagi 001, 000, kemudian 101, 110, dan 000. Itu untuk coincision intervals and resulting error. Di sini bisa dilihat linear versus non-linear coincision, di mana linear coincision audio digital disampel secara kontinu pada fixed rate. Setiap sampel dipresentasikan dengan jumlah bit yang tetap. Untuk non-linear coincision menggunakan lebih banyak digit atau bit atau lebih sedikit untuk mewakili sampel di beberapa level. Untuk media suara lebih penting untuk memiliki representasi yang lebih halus atau lebih banyak bit untuk sinyal amplitudo rendah daripada tinggi, karena sinyal amplitudo rendah lebih sensitif terhadap noise. Dengan demikian kuantisasi non-linear digunakan. Nah, bisa dilihat di sini untuk quantization itu fixed rate. Lihat fixed rate-nya, dipresentasikan jumlah bitnya itu tetap. Bisa dilihat setiap naiknya tuh tetap atau sama saja, tidak ada berubah. Nah, untuk yang non linear quantization itu setiap naiknya itu bitnya itu berbeda. Nah, awalnya ini sama tapi di sini itu berbeda, kemudian sama lagi. Nah, itu untuk non linear quantization. Selanjutnya untuk delta modulation. Pada delta modulation sinyal analog di tracking. Dia tuh di tracking dulu. Apakah move up atau naik atau down atau turun satu level. Pada setiap interval sampel, bit 1 digunakan untuk merepresentasikan kenaikan level tegangan pada sinyal, dan bit 0 untuk merepresentasikan jumlah level tegangan. Output dari DM adalah bit tunggal untuk setiap sampel, digunakan pada berbagai teknik kompresi data, interframe coding, techniques for video. Nah, bisa dilihat untuk delta modulation itu pertama-tama tuh sinyal analognya tuh di tracking dulu. Nah, ini adalah sinyal analognya. Kemudian di tracking dari sinyal digital. Nah, kemudian dicari hasilnya yang dimana bit-bitnya tuh di sini 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, itu adalah delta modulation. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai audio digital. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.